Sobat Inanju, saya sekarang berada di Gedung Kesenian Jakarta ya. Malam ini ada pagelaran yang namanya Repertoar Sabun Colek. Ini adalah sebuah pagelaran teater. Nah kebetulan di samping saya ada Pak Kuko selaku sutradara nih kawan-kawan. Nah Pak Kuko bisa diceritakan malam ini apa sih yang dipersembahkan untuk para penonton? Apa sih ceritanya dia cerita? Ya, sebetulnya cerita di Repertoar Sabun Colek itu kita mengangkat masyarakat urban, jadi kaum urban yang notabene disebut kaum sabun colek. Kaum sabun colek itu kaum yang kelas strata bawah. Ini akhirnya menggambarkan kehidupan di Jakarta. Kehidupannya di Jakarta pinggiran. Notabene kebanyakan atau tidak mengangkat kemiskinannya atau keperihan mereka gitu ya, tapi bagaimana proses mereka bertahan hidup di lingkungan. Oke. Dari semua dialog, dari semua dialog, sebenarnya ada pesan apa sih untuk para penonton? Pesannya apa? Pesan moral lah kira-kira. Pesan moralnya agak cukup banyak ya, dia. Hubungan antara anak dan orang tua, pendidikan, terus kemudian agama, sosial. Jadi lebih menguatkan bagaimana mereka saling menghargai sebagai manusia. Ya, Manusia ke manusia. itu hubungan yang terbangun di masyarakat. Nah, kira-kira dari hasil pertunjukan tadi para pemain sesuai nggak dengan harapan sutradara? Ya, ada yang menarik di proses ini gitu. Yang menarik itu mereka sadar tidak sadar mereka berjalan ke sebuah lingkungan yang disepakati oleh kita. Ini observasi menjadikan mereka melihat perkembangan secara langsung di masyarakat ini. Jadi sehingga tercipta dialog-dialog yang keseharian mereka dikeluarkan di repertoar ini. Iya, saya kebetulan kan juga tadi ya lumayan juga lah menikmati acara tadi. Memang dialog yang disampaikan itu memang dialog sehari-hari. Memang itu arahan dari saudara. Ada beberapa yang diarahkan, ada beberapa yang mereka memberikan Improvisasi. Improvisasi yang saya melihat di itu seperti itu. Apakah diperbolehkan untuk itu? Ya, jadi selama itu tidak keluar dari benang merahnya masih di ini buat sobat Inanjus ya. Memang inilah mungkin yang bisa digambarkan oleh saudara. Jadi memang mudah-mudahan nanti ada cuplikannya akan kita tampilkan. Mudah-mudahan itu teman-teman pemirsa bisa menikmati lah apa yang disampaikan oleh sutradara, tentu masalah pesan moral ya. Kira-kira ada kesulitan nggak ketika di latihan? Butuh berapa lama sih buat latihan? 1,5 bulan ya. 1 bulan setengah. Itu memang standar itu biasa. 3 bulan. Tapi, kenapa cepat? Karena memang proses pertunjukan ini pertunjukan yang keberapa ya di Gedung Kesenian Jakarta? Kalau yang di Gedung Kesenian Jakarta romantis banget. Ini pertama. Biasanya Di Taman Ismail kalau di BMK sudah selesai. Setiap setahun sekali kita pasti pentas. Oke. Mungkin ada mau disampaikan ke pemirsa mengenai pagelaran ini. Ya sama ini kita sama teman-teman itu sebetulnya ingin menyuarakan kepada bahwa kaum urban yang ada di Jakarta tetap mereka adalah sumber pembangunan di wilayah Yang tidak harus diabaikan oleh pemerintah. yang tidak harus diabaikan oleh pemerintah. Artinya harus ada peraturan. Itu aja sih. Ada apa? Oke, terima kasih Mas Suku. Semoga sukses untuk pagelaran berikutnya. Sukses ya. Ya juga kan, emang karena udah gak ada penghasilan lain, Pak. Bapak kan tahu sendiri, emak udah berhenti kerja. Tempat kerjanya no Pak, bangkrut. Terus siapa yang mau makan emak?
produksi di Gedung Isana Jakarta, tapi sekarang saya ada beberapa pemain di samping saya yang tadi melakoni lah pagelaran tadi cukup sukses lah, membawa suasana tadi menjadi seru ya gitu. Nah mungkin dengan Teteh siapa nih? Tadi kan dialognya Sunda nih. Iya, Inai Bucin. Yang bucin sama si AA. Memang harus karakternya seperti itu? Iya. Ada centil-centil ngerepotin gitu ya? Iya, karena kan memang backgroundnya si Inai ini adalah janda gitu kan, terus naksir sama si AA gitu. Jadi ya ada kehausan untuk butuh kehangatan dan kasih sayang si AA gitu. Itu membangun dialog itu susah kan sih? Ada skripnya ya? Enggak. Itu skripnya itu kita bikin sendiri karena kan memang kalau dialog ini, kalau peran ini sendiri kan memang tidak ada di naskah asli ya, gitu sebagai penjahit gitu kan. Jadi observasi sendiri, ini juga ada observasi beberapa minggu. Terus kalau untuk dialog sendiri kebetulan memang suami orang Sunda dan berarti Teh Ina asli Sunda gitu? enggak, Saya dialognya tadi rada anjir banget. iya campuran Sunda Jakarta. Sunda urban lah ya? Ya Sunda urban, tapi memang besar di Jakarta gitu. Ya latihannya juga lumayan sih. Lumayan sering kebelibat, makanya tadi takutnya Kesulitannya di mana? Di dialognya atau di ngapalin temanya tadi? di dialognya. Di dialognya. Di dialognya. Oke. Kalau Aira sendiri tadi berperan sebagai apa ya? Aku jadi warung yang pekerjaan sampingannya dangdut. Jadi dangdut gerobak dorong gitu. Penyanyi gerobak dorong. Iya, penyanyi gerobak dorong. Terus kesulitannya untuk Aira tadi gitu? Kalau kesulitannya itu menurut Aira bagian kencangnya sih. Maksudnya kita tuh harus menjiwai, kita harus seperti apa yang di naskah itu, yang apa yang di naskah itu rasakan, yang membangun emosinya itu sulit pas semasa latihan itu. Sebenarnya itu, jadi membangun emosi ya. Iya. Iya. Tapi saya tadi lancar-lancar aja tuh. Keren. Karena ya sudah terbiasa di latihannya. Iya. Sudah memiliki naskah itu di diri saya. Memiliki dialog. Kalau buat Teh Ina atau Ira, ini gelaran yang keberapa di teater? Aduh, aku ada ke 12. 12. Berarti emang udah biasa lah main di teater. Akhirnya juga gitu ya? Aku 5, baru 5. Oh baru 5. Ya ini top. Jam terbangnya lebih tinggi lah. Ya, jelas senior ini. Senior kita. Tapi memang untuk realis ini yang kedua. Untuk naskah realis ini yang kedua. Jadi emang sutradara hanya mengarahkan ini alur jalan ceritanya, Iya. nanti dialognya bangun sendiri. Iya. Oh, akhirnya begitu? Iya sama. Nggak, saya pikir hafalin skrip kayak kita bikin di filmnya lah, hafalin skrip kan enggak. Emang dialognya dibangun sendiri ya? Dialognya dibangun sendiri, dihafalin sendiri. Emosinya dibangun sendiri. Lebih enak mana, dibikinin dialog atau dialog dibangun sendiri? Kalau Dibangun di teater? sendiri sebenarnya. Cuman memang agak pusingnya, aduh gua nanti ngomong apa gitu kan. Ya, karena kan temanya harus tetap Iya, jalan. sesuai itu. Paling kalau misalnya dari skrip itu kan kita tinggal ngapal, tapi gimana caranya supaya dialog itu kita miliki gitu kan. Kalau ini walaupun kita bangun sendiri dan kita mikir sendiri, karena kita yang buat sendiri, jadi ya itu udah milik kita. Sekarang kan udah selesai. Bagaimana perasaan saat selesai nih? Alhamdulillah atau ya kalau banyak yang terhibur, alhamdulillah berarti kan sukses gitu. Lega aja sih dan bahagia. Beban udah lepas ya. Kalau Aira? Perasaan setelah pentas ya lega karena nggak meluangkan waktu untuk latihan lagi karena kan sangat lelah sekali gitu. Ada satu pertanyaan masih jago. Begitu sebelum pentas, ada nggak sih persen? Kita takut salah dialog. Oh Wah, banyak ada itu mah. Ada sampai mulus-mulus. Apalagi udah ngeliat penonton gitu. Iya. Udah Takutnya kan dialog meleset gitu. ngeblank. Pasti ada, pasti. Pasti ada, itu pasti ada. Pernah terjadi di salah satu gelaran? Pernah Lupa naskah? lupa naskah tadi tuh lupa naskah sebenarnya yang pertama lupa naskah, tapi karena kita bawanya enjoy kan penonton nggak tahu kalau Iya. kita salah gitu kan, jangan sampai ngeblur aja itu. Iya, kalau gitu kan. Oke, makasih. Iya, Nah, sama-sama. itu dialog saya, dialog rasa sederhana ya.
bagaimana supaya teman-teman di Miksain aja supaya tahu seperti ini para lakon yang menjalani tadi ada deg-degan, ada centil-centilnya, ada gala-gala gitu. Jadi begini, sampai ketemu di panggilan berikutnya. Sering sekali banyak keluhan antar saya. Kampung ini memang sudah tidak layak. Benar apa yang sudah diputuskan pemerintah